Halo Piku, selamat datang di Papi, podcast anak api. Oke, jadi di video kali ini saya Eugenia Wanadi Kusuma Putri, Saya Krisinta Mana Putri akan menemani kalian semua selama beberapa menit ke ke depan. Oke. Kalau dilihat dari dekor kita nih, apa sih kira-kira tema kita kali ini? Bener banget, kayak ada kado-kadonya, terus kayaknya di belakang Nih, ini apa gambar nih? sebesar itu tuh kayaknya udah bisa bikin teman-teman Piku itu nebak nggak sih? Masa kalian nggak tahu sih, parah sih. Karena ini udah terlalu banyak spoiler ya. Langsung kita spill aja nggak sih tema kita kali ini? Jadi tema kita kali ini adalah Magical of Christmas. Oke, jadi untuk episode yang paling spesial ini kita juga pasti punya narasumber yang spesial juga. Karena kalau podcast gak mungkin kita cuma berdua aja ya kan? Kalau berdua namanya deep talk. Bener banget. Kalau deep talk kita bisa setiap hari. Kalau podcast gak bisa ya. Jarang tolong ya. Jadi kita mau spill apa narasumber kita kali ini. Langsung Masa aja. kalian nggak tahu sih? Iya. Tapi kalau dilihat-lihat dari tema kita kan udah ada Christmas-nya gitu ya kan. Pasti teman-teman Piku itu udah tahu nggak sih? Kita tuh bakal ngundang siapa? Dari organisasi di kampus kita loh. Iya, bener banget. Organisasi yang paling spesial. Oh iya. Kita langsung sebutin aja nggak sih Kak? Boleh sih. Jadi, say hello untuk narasumber kita dari kakak-kakak Imka Immanuel. Halo Kak. Gimana nih harinya Kak? Diem aja. Wah, kita juga deg-degan banget ya. Oke, sebelum itu perkenalan dulu nggak sih Kak? Iya. Kita kan nggak tahu nama-nama kakaknya nih. Iya. Mungkin dari aku dulu aja. Halo semuanya, kenalin nama aku Della. Aku dari Prodi Management. Oke, perkenalkan nama aku Hiskia dari IBM. Tepuk tangan dulu dong buat narasumber spektakuler kita. By the way nih Kak, aku mau tanya nih. Kakak baru pertama kali jadi narasumber di podcast Papi apa udah pernah sih? Pertama kali nih, jadi excited banget, campur deg-degan, takut gimana gitu. Kalau kakaknya nih, Kalau aku dulu sebenarnya udah pernah yang Api collab sama BM. Jadi udah pernah gitu. Tapi ya balik lagi ini juga pertama kali bareng sama Imka. Oke. Ya agak terdetek juga. Kita juga ngedek. terus gimana nih first impressionnya kakak sama podcast sama kita? Kayak seru ya, kayak lucu aja gitu baru pertama kali. Iya, hostnya lucu nggak? Hai. Waduh, salting. Oke, ngomong-ngomong nih, podcast kita kan membahas tentang Magical of Christmas. Jadi gak jauh-jauh dari pengalaman magical kakak-kakak semua ketika Natal gitu ya. Aku tuh mau tanya, sebenarnya aku penasaran banget ya. Kakaknya ini gimana sih persiapan Natalnya untuk tahun ini? Kan ini mau Natal nih ya, pasti ada persiapan dong. Oke. Kalau dari aku sendiri, Natal kali ini beda karena ini pertama kali saya bisa diberi kepercayaan sebagai ketua pelaksana. Jadi ya sedikit penambah wawasan juga di kampus sebagai ketua pelaksana. Oke, ketua pelaksana dari IMKA ya Kak ya? Iya. Oke. Aku sih Natal kali ini hektik banget ya, karena juga ada UTS, UAS, terus habis itu jadi wakilnya dari Fisika juga. Keren. Ya, ribet tapi seru, menyenangkan. Oke. Sebelumnya kakak-kakak ini asli Malang atau mungkin dari luar Malang? Kalau aku sendiri asli Malang Pulen. Oke, Malang Pulen. Ori Pulen. Malang ya? Sorry. Kalau aku aslinya Mojokerto. Jauh ya Kak? Ya. Kalau untuk persiapan di rumahnya sendiri nih Kak, gimana nih? Kakak-kakaknya pulang kampung nggak besok kalau Natal? Pulang dong pastinya, nggak mungkin nggak pulang kan? Pulang, karena ada juga pelayanan di gereja. Oke. Keren. Sama sih, sama kayak Della sih, soalnya persiapan di rumah sama di gereja kan juga bentrok kadang-kadang. Oke.
Aku mau tanya nih Kak, selama ini dari pertama kali Kakak ngerayain Natal nih, dari kecil sampai sekarang, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan yang nggak bisa Kakak lupain gitu selama Natal? Apa ya? Kayaknya banyak sih. Kayak soalnya Natal itu vibes-nya tuh kayak enak aja gitu. Istimewa. Istimewa sih menurut aku. Kalau aku sendiri sih yang buat istimewa itu tahun lalu. Hmm. Kenapa tahun lalu? Karena eh, bersyukur juga karena tahun lalu juga bisa masuk ke Asia ini. Mungkin juga salah satu berkat bisa ketemu sama teman-teman sekali. Jadi ya bersyukur gitu di Natal tahun lalu saya bisa bertemu dengan teman-teman. Gitu. Keren banget sih ya. Terus ngomong-ngomong tentang excited nih ya, semua orang pasti excited banget kalau menyambut Natal. Aku juga nih ya, walaupun aku Islam, tapi kalau setiap Natal tuh aku selalu penasaran banget sama dekor-dekornya, sama apapun yang berhubungan dengan Natal, konten-konten di Instagram semuanya gitu ya Kak. Terus aku mau nanya nih Kak, untuk kado sendiri, kalau setahu aku ya, mohon maaf nih kalau sebelumnya aku salah, Natal itu kan selalu identik dengan kado kayak gitu. Kakak pernah nggak dapet kado yang bener-bener bikin kakak itu kayak speechless, gak bisa lupa, kayak bener-bener istimewa banget gitu? Kalau aku sih, menurutku tiap tahun kadonya tuh bikin speechless ya, karena dikasih sama orang-orang terdekat yang tahu kita, terus yang tim kita. Jadi kayak tiap tahun kan pasti beda, jadi kayak bikin aku tercengang aja. Seperhatian itu orang-orang terdekat gitu. Kalau dari aku sendiri sih hadiahnya ya sama kayak Dela, setiap tahun itu pasti beda-beda. Cuma eh, setiap tahun itu spesial dan nggak semua orang itu bisa merasakan hadiah. Jadi ya mungkin salah satunya bisa ada di tempat ini itu sudah salah satu hadiah yang spesial. Keren banget. Terus Natal ini kan acaranya kan cuma setahun sekali ya Kak. Pasti ada something yang ngebikin kakak-kakak tuh menanti-nanti banget hari Natal. Kira-kira apa tuh? Boleh dong di-share. Terus kayak dulu. Kalau aku sih mungkin liburnya ya. Oke. Aku juga. Oke. Ya karena libur kali ini kayak cepet banget, apalagi seiring utamanya dewasa. Kayak libur-libur itu gak berasa banget. Baru kalau kita udah masuk di hari-hari efektif itu kayak lama dan berat banget. Jadi yang ditunggu-tunggu setiap tahun itu ya libur, bisa kumpul sama keluarga besar. Oke. Kalau aku yang ditunggu-tunggu Natal adalah dekor pohon Natal di gereja. Itu sama latihan-latihan menjelang hari Natal, karena itu kayak membuat klop dengan orang-orang gereja, walaupun bukan keluarga, tapi jadi kayak dekat banget gitu. Terus kayak bagi-bagi juga sharing gitu. Jadi menurutku malah suasananya itu kayak homey gitu. Jadi aku menunggu ampau sih ya. Ampau. Kan biasanya dapat berapa? Oh jangan Jangan di-spill. Oke. Kalau boleh nanya nih Kak, kan kita kita kan punya keajaibannya sendiri, kayak misal doa-doa kita dijawab sama Tuhan, Bener banget. atau misal kita sesuatu hal yang nggak mungkin kita lakuin itu bisa dilakuin atas izinnya Tuhan. Pernah ngalamin nggak? Kalau aku nggak di Natal aja sih, cuma kayak nggak menjawab di Natal gitu, malah kayak di hari-hari selain Natal itu Tuhan juga tetap jawab sih, nggak harus. Kalau aku ya. Kalau aku sendiri ya kita kalau terus berdoa sama Tuhan itu pasti juga dijawabnya nggak melulu di hari Natal. Ya kayak kehidupan sehari-hari pun kita doa, pasti Tuhan itu memberikan jawaban yang tepat dalam waktu yang tepat juga buat kita. Gak mungkin juga Tuhan menjawab dan jawabannya itu nggak tepat sama waktu kita. Tapi setiap Natal pasti punya harapan tersendirinya gitu ya Kak. Cuman sekalian ini kan tahun baru. Iya. Oh, iya. Tahun baru. Jadi kayak sekalian doa. Kakak pernah nggak kayak di tahun sebelumnya tuh kayak kakak tuh ada something yang bikin kayak down banget, terus kakak minta sama Tuhan terus supaya di tahun kedepannya tuh semakin baik, tuh pernah nggak? Lebih ke wish yang paling spesial gitu sih. Adalah pertanyaannya ya. Kalau dari aku sendiri sih wishnya
yang pertama itu ya diet sih. Karena ya nggak dari postur tubuh ini kan kayak udah terlalu gede, jadi pingin wishnya itu kayak nurunin berat badan. Terus sama Tuhan juga diberikan meskipun nggak langsung turun banyak, tapi ya bersyukur lah bisa dijawab sama Tuhan. Wis ya ini ya. Buat jadi kedepannya jadi yang lebih baik gitu maksudnya. Pasti berdoa itu, tapi mungkin Tuhan tuh kayak ngasih ke aku, cuman aku kadang kan juga manusia, jadi kan tahun depan itu mungkin nggak selalu tetap baik terus ya, ada waktunya tahun lagi walaupun tetap dijawab sama Tuhan. Jadi Tuhan ada di samping kita terus ya kayak. Kalau kakak kan kalau boleh tahu IMKA tahun sebelumnya ada perayaan Natal. Iya nggak sih Kak? Ada proker buat Natal nggak sih Kak? Iya. Di tahun ini ada proker buat Natal. Keren. Kalau proker tahun ini boleh di-spill nggak sih Kak? Buat teman-teman, siapa tahu. Boleh. Ya Pak Ketua. Jadi untuk proker Natal tahun ini IMKA itu bakal ngadain Natal di bulan Januari. Untuk tanggalnya masih belum pasti karena kita juga masih baru menyelesaikan proses rekrutmen untuk panitia. Jadi kita masih nunggu buat fixnya panitia itu seperti apa dan nanti kita menentukan tanggal juga. Untuk tepatnya mungkin bulan Januari. Jadi untuk perayaannya sendiri tuh pasti ada dilaksanakan di kampus gitu ya Kak ya? Atau mungkin ada di tempat ibadah atau gimana? Tahun kemarin sih kita nggak di kampus ya, di gereja. Mungkin tahun-tahun setelahnya mungkin juga nggak bakal di kampus karena kita pengennya suasana yang beda, terus lebih meriah lagi. Kalau di kampus kan kadang kayak temen gitu doang, kayak bosan. Tapi itu acaranya cuman buat khusus mahasiswa atau mungkin semua orang boleh ikut gitu Kak? Mungkin kalau menjawab pertanyaan itu di luar mahasiswa pun boleh asalkan konfirmasi kedatangan gitu. Karena kita juga melihat seberapa yang kita menentukan tempat yang cocok buat berapa orang. Pasti ada kapasitasnya ya Kak ya? Oke. Kira-kira kalau kakak pas melaksanakan proker tuh, ada nggak sih ada hal yang bikin berat di proker itu kayak problem atau apa? Lebih ke tantangannya aja sih, Ya, yang sering banget dihadapin. Pertanyaan umum banget ya. Tapi berat juga ini. Mungkin kalau dari aku yang berat dari proker itu salah satunya adalah dana. Karena dana sendiri kita tidak bergantung dari kampus karena setiap acara itu pasti juga ada biaya yang mungkin di luar kendali kita. Jadi kita beratnya di bagaimana cara kita mencari dana tersebut untuk menutupi kekurangan-kekurangan dana yang ada. kalau dari aku sendiri sih ini ya, sama panitianya kan kita nyatuin satu kepala nih, idenya kan banyak banget, jadi kayak kita harus ngalah gitu, bukan ngalah sih, kayak harus menangin diri kita biar nggak saling egois gitu juga. Itu banyak yang nggak sesuai dengan rundown tuh kadang juga itu bikin tantangan yang berat banget karena bakalan molor dan lain-lain, jadi kayak acaranya nggak pas. Effort kakak-kakaknya udah keren banget loh, masa kalian. Oke, berarti aku bisa nyimpulin ternyata aku kan, mohon maaf ya Kak, Islam gitu ya. Jadi ternyata untuk menyambut Natal ini kan sesuatu yang spesial banget. Jadi kita harus nyambut dengan cara yang paling spesial juga tentunya. Dan lebih effort lagi pastinya. tentunya. Oke, aku mau ngucapin thank you banget buat narasumber kita ini tentang yang udah bela-belain datang ke sini. Iya bener banget, karena aku yakin banget pasti jadwalnya padat banget. Ya, tapi demi kita yang lucu-lucu ini, ya kakak-kakaknya nyempetin buat datang dan sharing-sharing. Aku mau ngucapin terima kasih banget karena buat aku sendiri itu nambah wawasan banget sih Kak, jujur banget. Terus kita juga ngucapin semoga di Natal-Natal kedepannya ada keajaiban yang lebih besar lagi dan kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Oke.
Sama-sama thank you. Kakak. Jadi, oke teman-teman, buat kalian semua yang punya pengalaman tentang Magical Christmas, kalian juga bisa banget berbagi ke kita, Sobat Papi, dengan cara komen di bawah ini. Oke? Kita nggak dry text kok. Ya, kita nggak dry text dan pasti dibaca ya. Yes. Terus ada yang Mau- disampaikan ya. dari kakak-kakak IMKA, kalian dengerin ya guys. Tentang promosi. Proker. Jangan lupa ini ya, ikut Natal IMSA karena setiap angkatan pasti diundang ataupun Demis juga nanti kami diundang. Terus semoga Natal kali ini membuat damai sejahtera buat kalian semua yang mendengarkan ini, dan wish-wishnya mungkin tahun ini atau tahun depan tercapai ya. Amin. Tetap lancar. Oke, by the way Kak, kalau misalkan ada dari Sobat Papi nih, salah satu mahasiswa di Institut Asia yang mau join ke IMKA, bisa hubunginya kemana nih kira-kira? Ada kontak person atau mungkin official Instagramnya? Ada official Instagramnya yaitu IMKA Immanuel, jadi kalian bisa search aja di IG atau ke nomorku ya nanti mungkin ya. Bakal dicantumin pasti. Ya, karena aku mungkin sekretarisnya jadi bisa kasih ke Oke. ketuanya. Oke, dan juga teman-teman semua yang tertarik dengan dunia jurnalistik, podcast kayak kita, kalian juga bisa kepoin Instagram API yang nanti bakal dicantumin di bawah juga, oke? Dan kalian jangan lupa like, subscribe, And comment. Komen ya, narasumbernya cantik, ganteng, hostnya lucu, oke? Oke teman-teman, thank you buat yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan dan juga narasumber kita sampaikan bisa diambil sisi positifnya dan pelajarannya ya tentunya. Dan nantiin kita di podcast Selanjutnya. See Oke. you, See you, Sobat Papi. Papi. Selamat Natal. Selamat Natal.